Nasihat singkat Radio Muslim. Assalamualaikum. Bagaimana persentase bagi waktu antara tuntut ilmu, pekerjaan, kemudian untuk keluarga, istri, dan aktivitas lainnya? Iya, terima kasih dan jazakallahu khair kepada penanya atas pertanyaannya. Jawaban secara global kembali kepada sabda Nabi SAW, sa'atan sa'ah. Ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita bersama keluarga, ada waktunya kita bermain dengan anak-anak, ada waktunya kita tersenyum, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita menghafal. Jadi sa'atan sa'ah, ada waktunya. Artinya kita harus pintar memanage atau mengatur waktu kita. Dan kita diberikan 1 kali 24 jam. Waktu yang sama diberikan kepada Imam Nawawi, waktu yang sama diberikan kepada Sa'id bin Musayyib, waktu yang sama diberikan kepada Ibnu Abbas. Para ulama dengan kita sama-sama memiliki waktu yang sama. Tapi kenapa hasilnya beda? Karena masalah manajemen waktu. Jadi kalau benar-benar kita bisa memanage waktu kita, maka insya Allah itu bukan hal yang mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus benar-benar buat jadwal. Jadi bukan hanya sekedar datang saja atau baca saja, harus ada schedule. Contohnya misalnya setiap hari ada beberapa ayat yang kita hafalkan, itu harus ada schedule. Setiap hari, antum setiap hari berapa surat yang antum hafalkan? Berapa juz? 2 juz. Satu hari misalnya nggak usah terlalu idealis lah. Satu hari misalnya 3 ayat. Cukup nggak 3 ayat? Lumayan kan? Apalagi kalau ayatnya ayatud-dain, ayat hutang, berarti kan 3 lembar atau 3 halaman. Sederhana saja, misalnya sehari 3 ayat, tapi konsisten, continue. Kan Nabi mengatakan amal yang paling disukai Allah adalah continue walaupun sedikit. Jadi nggak usah muluk-muluk. Coba gini loh, kalau kita 1 hari punya schedule menghafalkan 1 ayat dalam Al-Quran, 1 ayat lah, bukan 1 lembar, bukan 1 halaman, tapi 1 ayat, maka dalam 1 tahun kita sudah hafal Al-Baqarah. Ya tidak. Jadi kalau kita punya kurikulum 1 hari 1 ayat, gak usah muluk-muluk, 1 hari 1 ayat, maka dalam 1 tahun kita hafal Al-Baqarah. Tahun kedua Ali Imran, begitu seterusnya, masuk An-Nisa. Masa gak bisa sih? 1 ayat kan cuma alif lam mim, selesai 1 ayat. Iya, alif lam mimnya Pak Ustaz, teman-temannya itu yang susah kan begitu ya. Tapi kan dengan kita coba, otak kita itu kan kayak pisau, semakin diasah semakin tajam, semakin digunakan semakin ingat. Jadi gak usah panjang-panjang, 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat 1 hadis, diulang-ulang terus. Banyak keberkahan dalam waktu kita. Lalu 1 hari kita ikuti sebuah kajian. Jadi kajian gak perlu semua kajian diikuti, tapi paling tidak ada 1 majelis taklim yang rutin kita duduk di sana, dan kita tamatkan buku-buku para ulama, dan semua sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bisa. Jadi nggak harus setiap waktu kita pakai untuk kajian. Kan kita tahu semua hadis Umar bin Khattab. Bagaimana cara Umar bin Khattab datang ke pengajian Nabi? Selang-seling dengan tetangganya. Itu Umar bin Khattab, selang-seling. Kalau hari ini Umar, maka besok tetangganya, lalu lusanya Umar. Lalu bagi yang hadir, dia men-share, memberitahukan ilmu yang baru dia dapatkan kepada yang tidak hadir. Gak usah muluk-muluk, tapi kita kerjakan secara kontinu. Dan yang kedua, minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Kadang-kadang konsep sudah matang, tapi penerapannya tidak semudah yang kita pikirkan. Yang paling susah kan istiqomah. Jadi berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dalam menyelesaikan program-program kita. Wallahu ta'ala bishawab. Dan berikutnya, maksimalkan waktu-waktu kosong kita untuk baca. Kita ada beberapa ustadz itu pernah bertanya kepada Syekh Masyhur Hasan Salman, bagaimana beliau memanage waktu. Antum pernah dengar nama Syekh Masyhur Hasan Salman? Murid senior Al-Imam Albani rahimahullah ta'ala. Apa kata Syekh Masyhur Hasan Salman? Kalau saya tidak ada pengaturan waktu, karena setiap waktu saya baca, gitu loh. Jadi karena setiap detik saya baca atau setiap menit saya baca, jadi nggak ada pengaturannya. Jadi kalau ada apa baca, telaah, dan seterusnya. Tidak mungkin juga ya, tapi ini adalah bahasa hiperbolis yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar memaksimalkan setiap waktu untuk ilmu. Wallahu ta'ala bishawab.